Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Fahrul Rahman channel. Selamat datang kembali di channel Fahrul Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bahasa Inggris kelas 7 yang temanya adalah I'm proud of Indonesia. Bersumber dari buku When English Rings a Bell kelas 7 edisi revisi tahun 2017. Berada di chapter 7, I'm proud of Indonesia. We will learn to describe people. Kita akan belajar untuk mendeskripsikan orang, animals, binatang-binatang, and things, dan benda-benda in order, dengan tujuan to make them stand out, untuk membuat mereka lebih menonjol, to show my pride of them, untuk menunjukkan kebanggaan kita pada mereka, to promote them, untuk mempromosikan mereka, to criticize them, dan untuk mengkritik mereka. We will play the roles. Kita akan bermain peran sebagai speakers, sebagai pembicara in the conversation about Edo's notebook, dalam percakapan tentang buku catatan Edo. Here are what we will do. Sini apa yang akan kita lakukan. We will work in groups. Kita akan bekerja dalam kelompok. First, pertama, we will carefully listen to. Kita akan mendengarkan dengan baik, dengan seksama, and repeat the conversation, dan mengulang percakapan after the teacher, setelah guru. Sentence by sentence, kalimat demi kalimat. Second, yang kedua, in our group, dalam kelompok kita akan bermain, ya. We will play the roles. Kita akan bermain peran sebagai pembicara in the conversation, dalam percakapan. We will say the sentences loudly. Kita akan mengucapkan kalimat-kalimat tersebut dengan lantang, clearly, dengan jelas, and correctly, dan dengan benar. If we have any problems, jika kita ada masalah, we will go to our teacher for help. Kita akan minta bantuan pada guru kita. Do you see my notebook? Ini untuk contoh percakapannya. Apakah kamu melihat buku catatan saya? I put it on my desk. Saya meletakkannya di meja saya. But it's not there now. Tapi tidak ada di sana sekarang. What does it look like? Seperti apa buku catatan tersebut? It's thick. Bukunya tebal. It has blue hardcover. Dan buku tersebut mempunyai sampul berwarna biru. Does it have a pink ribbon sparter? Apakah bukunya ada pita berwarna pink sebagai pemisah? This one. Apakah ini? No, the ribbon is white. Bukan. Pitanya berwarna putih. There is a sticker on the cover. Ada stiker di sampulnya. It's shiny. Bukunya warnanya mengkilap. White, putih, round with a picture of an orangutan. Bentuknya bulat dengan ada gambar orangutan. It must be the one over there on the teacher's desk. Itu seharusnya di sana, di atas meja guru. Yes, you're right. Ya, kamu benar. Thank you. Terima kasih. We will play the roles of the speakers in the conversations about Dina's house. Dan selanjutnya ada percakapan tentang rumahnya Lina. Is it easy to find your house? Apakah mudah untuk menemukan rumahmu? I think it is. Saya pikir demikian. I live
in a new housing complex. Saya tinggal di sebuah komplek perumahan baru. So, all the houses look the same. Jadi, semua rumah-rumahnya terlihat sama. They all have a blue roof. Nah, semuanya mempunyai atap berwarna biru and no fence, dan tidak punya pagar. They are all white and gray. Rumahnya semuanya berwarna putih dan abu-abu. There is tree in front of every house. Ada sebuah pohon di depan masing-masing rumah. But we have 2 trees. Tapi kita punya 2 pohon. One of them is a star fruit tree. Ya, 2 pohon tersebut adalah sebuah pohon belimbing. Is it near the small bridge on Jalan Teratai? Apakah rumahnya dekat jembatan kecil Jalan Teratai? Yes. Yeah, my house has a handicraft from Tanah Toraja. Rumah saya ada hasil kerajinan tangan dari Tanah Toraja. Hanging on the front door. Yang tergantung di pintu depan. It is a triangle with a beautiful carving. Bentuknya segitiga dengan ukiran yang cantik. But when the door is opens, tapi ketika pintunya terbuka, cannot see it. Kita tidak dapat melihatnya from the street, dari jalan. Benar nggak? Can be. You are right. Kamu benar. Okay. In front of my house, di depan rumah saya, there is also a big stone. Ada juga sebuah batu besar. Some children often sit. Beberapa anak sering duduk and play there, dan bermain di sana. Okay, I'm sure we will find it. Okay, saya yakin kita akan menemukannya. In the next example, pada contoh selanjutnya, we will play the roles of the speakers. Kita akan bermain peran sebagai pembicara, dan percakapannya in the conversations yaitu tentang a pair of shoes, sepasang sepatu. I went to market. Saya pergi ke pasar. In the big shoe shop, sebuah toko sepatu yang besar. Near the barber shop, dekat tukang cukur. I saw many beautiful shoes. Saya melihat banyak sepatu yang cantik. I'm sure you like them. Saya yakin kamu menyukainya. Really? Benarkah? In fact, sebenarnya I need plastic shoes. Saya butuh sepatu plastik in this rainy season. Di musim hujan ini. There are beautiful plastic shoes. Ada sepatu-sepatu plastik yang cantik there, di sana. Different colors. Warnanya berbeda-beda. Some have holes. Berapa punya lubang, and some have flowers in the front. Dan ada juga beberapa yang ada bunganya di bagian depan. Some are plain with nothing on them. Dan beberapa ada yang plain, polos, with nothing on them, dengan tidak ada apa-apanya di atasnya. I need shoes with a strap. Saya butuhkan sepatu dengan sebuah tali, and open in the front, dan terbuka di bagian
depan, like sandals, seperti sandal. It's always hot here. Sini selalu panas. And my toes, dan jari-jari saya, need air to breathe, butuhkan udara untuk bernafas. I agree, saya setuju. I saw many sandals with a strap. Saya melihat banyak sandal dengan tali-tali juga. With a strap too. They have low heels. Sandal-sandal tersebut berhak rendah. And they look comfortable. Terlihat nyaman. Great, bagus. I'll go there tomorrow. Saya akan pergi ke sana besok. Thanks, terima kasih. Di dalam buku lembar kerja siswa berada di chapter 3 ya, berada di bab 3 di semester 2 yang judulnya adalah I like Indonesia. Saya suka Indonesia. Yang pertama kita bahas adalah tentang describing a thing. Fokus bagaimana mendeskripsikan sebuah benda. A descriptive text. Teks deskriptif adalah teks di mana yang digunakan untuk menjelaskan apa itu orang, tempat, yang menjelaskan atau menggambarkan orang, tempat, atau benda seperti apa. The purpose of descriptive text, tujuan dari descriptive text yaitu untuk mendeskripsikan orang tertentu, benda tertentu, atau tempat tertentu. In this part, di bagian ini, we are going to discuss. Kita akan mendiskusikan atau membahas about descriptive text, about things. Menjelaskan tentang descriptive text, yaitu tentang benda. My favorite things is angklung. My favorite thing is angklung. Benda favorit saya adalah angklung. It's a traditional musical instrument from West Java. Angklung adalah alat musik tradisional dari Jawa Barat. My uncle bought it for me as a souvenir. Paman saya membelikannya untuk saya sebagai sebuah souvenir. It's made of varying number of bamboo tubes attached to a bamboo frame. Angklung dibuat dari bermacam variasi angka yang berasal dari bilah bambu yang berada atau ditempatkan di rangka bambu. The color of my angklung is yellowfish. Warna dari angklung saya adalah kekuningan. It's unique and beautiful. Angklung saya unik dan indah atau cantik. Each angklung produces a single note or chord. Tiap angklung, masing-masing angklung menghasilkan dari bilah bambu tadi ya, beberapa bagian dari angklung tadi memproduksi satu nada atau chord. So, jadi several players, beberapa pemain must collaborate, harus berkolaborasi atau memainkan in order to play melodies, dan tujuan untuk memainkan melodi. That's why, itu kenapa I play it with my cousins.
Itu kenapa saya memainkan angklung dengan sepupu-sepupu saya. Uncle also gave angklung for them. Paman juga memberikan angklung pada mereka. From the text above. Dari teks di atas, we know that, kita tahu bahwa writer describes angklung, bahwa penulis mendeskripsikan angklung. She describes, dia mendeskripsikan how she got the angklung, bagaimana dia mendapatkan angklung, seperti apa angklungnya, what it looks like, the part and their functions, bagian dan fungsi-fungsi masing-masing dari bagiannya, and the quality of the angklung, dan kualitas dari angklung. In order to write a descriptive text about a thing, dengan tujuan menuliskan descriptive text tentang sebuah benda, we should understand, kita seharusnya paham the social function, fungsi secara sosialnya, general structure, bagian-bagian strukturnya ya secara umum, and language features of descriptive text about the thing, dan tata bahasanya. Social function of descriptive text about a thing, social functionnya dari descriptive text, yang pertama, to make a thing stand out, untuk membuat suatu benda itu menonjol ya, atau terlihat lebih dibandingkan yang lain. To show pride of the thing, untuk menunjukkan kebanggaan dari benda tersebut. To promote a thing, untuk mempromosikan benda tersebut. To criticize a thing, untuk mengkritik sebuah benda. Second, general structure, ya, struktur bagian-bagian descriptive text. Yang pertama ada identification, ya, to identify the particular thing to be described, untuk mengidentifikasi benda tertentu untuk dijelaskan tadi, untuk digambarkan tadi. Yang kedua adalah description, it describes the characteristic, ya, mendeskripsikan karakteristik and the parts of the thing described, dan bagian-bagian dari benda yang dijabarkan tadi atau dideskripsikan tadi. Untuk yang ketiga ya, third part, yang ketiga yaitu language features of descriptive text about a thing, bahasanya ya, atau dalam struktur kalimat menggunakan simple present tense, use linking verb, ya, menggunakan kata kerja penghubung, seperti ini ada to be ya, is, are, kata kerja look, looks, ya, terlihat, have and has, berarti mempunyai. I love my batik backpack, saya suka tas batik saya. I bought this bag in Yogyakarta, saya membelinya tas saya ini di Yogyakarta. It's a handmade, tas ini buatan tangan. It's made of batik clothes, ini terbuat dari kain batik ya. It has two pockets, ya. Tas ini mempunyai dua kantong, the small pockets, kantong yang kecil, is on the front, ada di depan. It's for coins and pencil case, itu untuk menyimpan koin dan tempat pensil. The big pocket, kantong yang besar, for storing books, untuk menyimpan buku-buku. The design looks elegant, desainnya terlihat elegan ya.
The color is white, warnanya putih, and the motif is brown, dan motifnya warna kecoklatan. The seabirds are black. Resletingnya berwarna hitam. The straps are black too. Dan tali-talinya juga berwarna hitam juga. My backpack, tas gendong saya, is quite strong. Cukup kuat. I can put 10 textbooks. Saya bisa menaruh 10 buku pelajaran in it, di dalamnya. Is durable. Is durable too. Dan tas saya tahan lama juga. Okay, thank you very much for your attention and see you in the next video. Don't forget, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Cheerio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.